Halo pecinta film dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bergenre misteri. Namun film ini juga banyak dibumbui adegan cocok tanam. Film ini berjudul Vampires. Film yang dirilis tahun 2015 ini mengisahkan tentang beberapa anak muda yang sedang berkemah di hutan. Namun di sana mereka malah bertemu dua vampir wanita penghisap darah. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung saja kita mulai bahas alur ceritanya. Tapi seperti biasa, intro dulu. Di awal film diperlihatkan dua orang yang mengendarai sebuah sepeda motor melaju kencang di jalanan daerah pegunungan yang indah. Namun sampai di suatu tempat tiba-tiba ada seorang berjubah hitam berdiri di tengah jalan. Pengendara motor pun kaget dan akhirnya mereka jatuh. Di saat salah satu pengendara motor bangun, ia kaget karena temannya sudah tidak ada di sana. Ia pun berteriak memanggil-manggil temannya itu, namun tidak ada jawaban dari temannya. Akhirnya ia pun masuk ke dalam hutan guna mencari temannya yang hilang. Namun di tengah pencariannya tiba-tiba ia disekap dari belakang oleh seseorang berjubah hitam dan langsung menggorok lehernya hingga akhirnya pria itu pun mati di sana. Setelahnya diperlihatkan seorang wanita yang berlumuran darah sedang dibawa oleh seorang berjubah hitam. Kemungkinan itu adalah pengendara motor yang hilang tadi. Keesokan harinya diperlihatkan tiga orang anak muda yang masuk ke dalam hutan. Sepertinya mereka ingin berkemah di sana. Pemuda itu bernama Harriet, John, dan Nolan. Sampai di dalam hutan, Harriet mencoba menghubungi temannya yang bernama Peter dan Anne. Namun sayang, di sana tidak ada sinyal sama sekali. Di saat Harriet mengkhawatirkan Peter dan Anne, di sana John dan Nolan malah menakut-nakuti Harriet. Sampai di tempat yang ditentukan, akhirnya John dan Nolan mendirikan tenda di sana. Sementara Harriet berjalan-jalan keliling hutan. Di sana Harriet melihat sebuah rumah tua yang nampak kosong. Akhirnya ia mendekati rumah itu. Karena Harriet seorang fotografer, akhirnya ia menyempatkan mengambil beberapa gambar rumah tua itu. Namun di saat ia sibuk memotret rumah itu, tiba-tiba ia merasa merinding. Akhirnya ia pun pergi dan meninggalkan rumah itu. Scene berganti. Di sini diperlihatkan seorang bapak-bapak yang turun dari mobil dan masuk ke sebuah penginapan. Bapak-bapak itu bernama Ted. Beruntung di sana ia mendapatkan sebuah kamar kosong. Di malam harinya terlihat Ted sedang mengobrol dengan seorang tante yang berada di penginapan itu. Di tengah obrolan Ted menanyakan tentang berita seorang gadis yang hilang di sana. Namun si tante menjawab dengan santainya, itu sudah sering terjadi dan sudah menjadi rahasia umum. Setelahnya si tante memberikan sesuatu kepada Ted. Scene berpindah. Di dalam tenda, Harriet menunjukkan foto-foto rumah tua yang tadi siang didatanginya kepada John dan Nolan. Harriet mengatakan ia merasa merinding dan takut saat berada di dekat rumah tua itu. Namun di sana John dan Nolan malah menakut-nakuti Harriet. Akhirnya Harriet pun tak memperdulikannya dan lanjut istirahat. Di pagi harinya terlihat Harriet keluar tenda dan berjalan-jalan. Di saat ia memotret sebuah objek, ia merasakan ada sesuatu yang melintas di belakangnya. Saat ia menoleh, ternyata di sana ada seorang berjubah hitam berdiri di belakangnya. Harriet pun berteriak ketakutan, tapi ternyata itu semua cuma mimpi dan Harriet pun terbangun dari tidurnya. Entah apa yang ada di pikiran Harriet, saat itu ia malah keluar tenda. Di sana ia mendengar sesuatu dari dalam semak-semak. Harriet pun mencoba mencari sumber suara itu. Setelah masuk ke dalam semak-semak, ia tidak menemukan apa-apa. Namun, ia beberapa kali dibuat kaget dengan suara-suara yang tidak jelas.
Harriet pun terus berusaha mencari sumber suara itu. Namun dia tidak menemukan siapa-siapa. Di sana ia malah menemukan sebuah bunga mawar hitam di dedaunan. Akhirnya ia kembali ke tenda dan mencoba membangunkan John. Setelah John terbangun, Harriet pun memberitahukan kepada John bahwa di luar ada seseorang. Namun karena John merasa ngantuk, ia tidak memperdulikannya dan melanjutkan tidurnya. Di sana Harriet masih penasaran siapa orang yang menaruh mawar hitam itu. Harriet pun menyimpan mawar hitam itu dan kembali tidur. Di pagi harinya diperlihatkan Ted yang sedang mengendarai mobil. Sampai di suatu tempat ia dicegat oleh seseorang berjubah hitam. Akhirnya Ted berhenti dan tak berapa lama orang berjubah hitam itu pun masuk ke dalam mobil. Ternyata seorang berjubah hitam itu adalah seorang wanita cantik. Wanita itu bernama Fran. Di sana Fran meminta tolong kepada Ted untuk mengantarkannya pulang. Setelah beberapa saat tibalah mereka di rumah Fran. Akhirnya mereka pun turun dan Fran mengajak Ted untuk masuk ke rumahnya. Namun sampai di dalam rumah Ted kebingungan karena rumah itu nampak sepi seperti rumah kosong yang menyeramkan. Di saat Ted sedang melihat-lihat isi rumah itu, Fran muncul dari belakang dengan memakai pakaian yang seksi dan membawa 2 gelas minuman. Fran berkata itu sebagai ucapan terima kasih karena telah mengantarkannya pulang. Setelahnya mereka pun mengobrol berdua. Tak berapa lama di tengah obrolan Fran mencoba menggoda Ted. Akhirnya Ted menyambut godaan Fran. Mereka pun langsung beradu jigong dan lanjut bercocok tanam. Namun di tengah ritual cocok tanam ada sepasang mata yang mengawasi mereka dari balik pintu. Setelah ritual cocok tanam selesai, Ted mendengar sesuatu dari balik pintu. Akhirnya Ted membuka pintu itu. Di sana Ted melihat sesosok wanita berlumuran darah menghampirinya. Namun saat wanita itu mendekati Ted, Fran muncul dan langsung mengusirnya. Setelahnya terlihat Ted keluar dari rumah Fran dan masuk ke dalam mobil. Namun di dalam mobil ia merasakan sakit pada tangannya. Akhirnya ia turun karena melihat tangannya berdarah. Kemudian Ted menghampiri Harriet di tenda dan meminta obat untuk mengobati luka di tangannya. Setelah Harriet mengobati lukanya, Ted pun pergi dari sana. Di malam harinya ketika Ted sedang tidur di dalam mobil, ia terbangun karena mendengar suara mobil yang datang. Ternyata yang datang adalah Fran. Fran menghampiri Ted dan mengajaknya kembali ke rumahnya. Sampai di sana mereka berpesta bersama Miriam, Rupert, dan teman wanitanya. Di saat teman wanita Rupert sudah mabuk, Miriam mengajak Rupert pergi dari sana. Sementara Ted dan Fran tengah asik beradu jigong dan lanjut bercocok tanam. Setelah terlihat Fran sedang menggigit tangan Ted dan menghisap darahnya. Kemudian ia beranjak menuju kamar Miriam. Tak disangka, ternyata di sana Rupert sudah berlumuran darah. Kemudian Fran dan Miriam menggigit dan menjilati darah Rupert yang bercucuran. Sampai pada akhirnya Rupert pun mati di sana. Di sini baru diketahui, ternyata mereka berdua adalah vampir penghisap darah. Sedangkan teman wanita Rupert terlihat tergantung di sebuah ruangan. Seketika itu juga Miriam menggorok lehernya dan mengucurlah darah dari lehernya. Lalu Miriam dan Fran mandi darah di bawahnya. Scene berpindah. Di pagi harinya ketika Harriet keluar dari tenda, ia melihat 2 orang berjubah hitam sedang berjalan menuju hutan. Harriet pun mengikuti mereka dan sampai di sebuah makam tua, salah satu dari mereka menoleh ke arah Harriet. Harriet pun kaget dan berpaling dari mereka. Setelahnya Harriet mencoba menoleh ke arah mereka, namun mereka sudah tidak ada di sana. Kemudian Harriet pergi dari sana dan berjalan-jalan guna mencari objek untuk difoto. Namun di sana ia malah menemukan helm Peter yang tergeletak dengan berlumuran darah. Harriet pun ketakutan dan lari dari sana.
Setelahnya terlihat Harriet sedang berkeliling melihat-lihat rumah tua yang menyeramkan itu. Di sana Harriet melihat pintu lorong rumah yang terbuka. Harriet pun penasaran dan mencoba masuk ke dalam lorong itu. Sampai di dalam lorong, ia melihat Franz sedang duduk di sana. Namun ia tidak menyadari kalau Miriam juga berada di sana. Ketika Harriet ingin berjalan keluar, dia menyadari kalau ada yang berdiri di belakang mengikutinya. Harriet pun merasa ketakutan. Namun tiba-tiba John datang mengagetkannya. John pun segera mengajak Harriet pergi dari sana. Di tempat lain terlihat Nolan sedang berjalan sendirian. Di sana ia menemukan sebuah mawar hitam. Tak diduga, ternyata Miriam sudah berada di sana. Setelahnya terlihat Nolan yang sedang berada di lorong bersama Franz dan Miriam. Dikiranya akan diajak cocok tanam, ternyata Miriam menggigit telinga Nolan dan setelahnya Miriam menusuk Nolan berkali-kali sampai pada akhirnya Nolan tewas di sana. Di pagi harinya diperlihatkan Harriet dan John sedang berkemas ingin pergi dari sana. Namun di saat bersamaan Ted mendatangi mereka. Ted meminta tolong untuk mengantarkannya ke penginapan. Tanpa pikir panjang, John langsung bergegas mengambil mobil Ted. Namun di saat John mencoba menghidupkan mobil, tiba-tiba dari belakang Franz dan Miriam muncul dan langsung menggorok leher John. Akhirnya John tewas bersimbah darah di sana. Sementara Harriet yang menunggu kedatangan John, dia mendengar suara klakson mobil berbunyi. Akhirnya Harriet berlari mendatangi John. Namun sampai di sana Harriet berteriak histeris karena melihat John yang bersimbah darah dan sudah tak bernyawa. Seketika itu juga Franz dan Miriam muncul dan langsung menyeret Harriet. Setelahnya diperlihatkan Harriet yang tersadar dari pingsannya. Ia kaget mengapa ia dalam kondisi terikat dan penuh luka. Di saat Harriet menoleh ke belakang, ia melihat Anne yang selama ini ia cari ternyata disekap di sana. Di sana Miriam dan Franz berniat untuk menghisap darah Harriet dan memakan dagingnya. Harriet pun diseret dan dimasukkan ke sebuah sangkar kecil. Setelahnya mereka membunuh Anne di depan mata Harriet. Harriet pun berteriak ketakutan. Namun di saat bersamaan Ted muncul di sana dan langsung memanah Miriam. Akhirnya Miriam pun mati. Kemudian Ted membebaskan Harriet. Harriet pun lari keluar dari lorong itu. Sampai di sebuah sungai, ia langsung menaiki perahu kecil dan mulai mendayungnya. Namun di saat Harriet tertidur, perahu itu menepi dengan sendirinya. Tak diduga, ternyata Franz sudah berada di sana. Dan film pun tamat. Itulah sedikit ringkasan alur cerita film yang berjudul Vampire yang dirilis tahun 2015. Walaupun ini film horor misteri, namun banyak banget adegan cocok tanamnya. Dan maaf, banyak yang saya potong. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga bisa menghibur dan ada pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di alur cerita film berikutnya. Ciao.